Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya Ketika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, Assalamualaikum apakah warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar radio mana saja Anda berada, kembali kita berjumpa dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di program live interaktif Fatwa TV dengan tema fikih ibadah bersama guru kita Ustadz Anas Burhanuddin Hafizullah Ta'ala. Kemudian salam dan salam semoga curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman kelak nanti. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar radio di mana saja berada, perlu juga kita informasikan bahwasanya acara live interaktif ini juga dirilai oleh radio anggota aktivisi, di antaranya Radio Tuah FM Riau, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio MD FM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Solo. Dan untuk berpartisipasi, bertanya langsung, berkonsultasi berkaitan dengan fikih ibadah, bisa menaikkan di nomor 0331544687, 0331544687. Dan sebelum kita merespon pertanyaan telah masuk di meja Redaksi Fatwa TV, alhamdulillah telah ada bersama kita di studio Jember Fatwa TV. Pemateri kita pada kesempatan ini, guru kita Ustadz Anas Burhanuddin Hafizullah Ta'ala, merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustadz. Kaifa halakum Ustadz? Alhamdulillah, saya sehat. Semoga antum juga sehat. Allahumma amin. Dan kita doakan para pemirsa dan pendengar kita senantiasa dalam kesehatan pula. Allahumma amin. Amin. Baik Ustadz, sebagaimana biasanya pembukaan kita minta berupa nasihat Ustadz. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syani'aka huwal abtar." Sungguh orang yang membencimu dialah yang terputus. Arti dari firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah bahwasanya barang siapa yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau membenci apa yang beliau bawa berupa hak, kebenaran, hidayah, petunjuk dan ilmu, maka dialah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan disebut-sebut dengan kebaikan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya ayat ini turun pada kasus Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il adalah seorang di Mekah, seorang kafir di Mekah yang sering mengatakan ketika disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah dia. Dia adalah seseorang yang tidak punya keturunan laki-laki. Dan jika dia sudah mati, dia tidak akan disebut-sebut lagi. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna syani'aka huwal abtar." Sungguh justru yang membencimu itulah yang terputus. Sedangkan Atha bin Abi Rabah radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya ayat ini turun pada Abu Lahab. Turun pada kasus Abu Lahab yang saat putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibrahim meninggal, dia bergegas datang kepada kelompoknya di Mekah, kepada orang-orang kafir di Mekah, kemudian mengatakan, malam ini Muhammad telah terputus. Mereka menganggap bahwasanya kalau seseorang tidak memiliki keturunan laki-laki, maka dia terputus. Dan ketika dia mengatakan seperti itu kepada orang-orang di Mekah, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna syani'aka huwal abtar." Sungguh dia yang membencimu adalah yang sesungguhnya terputus. Dan Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan beberapa pendapat yang lain tentang sebab diturunkannya ayat ini. Kemudian beliau mengatakan, dan ayat ini mencakup semua orang yang memiliki sifat ini, yaitu sifat membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
atau membenci apa yang beliau bawa. Baik yang disebutkan di sini maupun yang belum disebutkan. Jadi ayat ini umum. Mencakup Al-As bin Wa'il, mencakup Abu Lahab, mencakup Abu Jahal, mencakup Uqbah bin Abi Mu'aid yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Tapi juga mencakup mereka yang tidak disebutkan selagi mereka memiliki sifat benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, termasuk mereka yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman kita ini. Mereka tidak pernah berjumpa dengan beliau tapi mereka membenci beliau. Berbeda dengan sebagian umat Islam, orang-orang bertakwa dari umat ini yang mereka tidak pernah berjumpa dengan beliau, tapi ketika mereka mendengar sifat-sifat beliau, akhlak beliau, iman beliau dan takwa beliau, mereka cinta meskipun tidak pernah berjumpa. Sementara orang-orang ini tidak pernah berjumpa tapi benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita katakan mereka masuk dalam ancaman ini. Mereka adalah orang-orang yang terputus dan mereka tidak akan dikenang dengan kebaikan. Mereka tidak akan disebut-sebut lagi, atau kalau masih disebut lagi mereka akan disebut dengan keburukan seperti Abu Lahab dan Abu Jahal. Ya, ini adalah pelajaran penting untuk kita semua di tengah gelombang kebencian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ramai pada akhir-akhir ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Masyaallah, jazakallah khairan Ustaz atas nasihat pembuka ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk pemirsa Fatwa TV dan juga penyimak radio untuk berpartisipasi bisa menghubungi nomor 0331 544687 0331 544687. Baik, kita bacakan soal pertama Ustaz. Dari Saudara Baim di Padang Ustaz, Sumatera Barat. Ustaz mau tanya, apa dosa istri yang tidak sholat, suami yang menanggungnya? Sudah saya perintah dan doakan tapi masih juga tidak mau sholat. Apa harus saya pukul dulu baru biar sholat? Bagaimana Ustaz mau pencerahannya? Iya. Dan para suami memiliki tanggung jawab kepada para istri mereka. Demikian juga para bapak bertanggung jawab kepada anak-anak mereka, bertanggung jawab atas agama anak-anak mereka. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap orang dari kalian adalah pemimpin dan setiap orang dari kalian bertanggung jawab atas yang dipimpin. Setiap orang dari kalian bertanggung jawab atas rakyatnya. Ya, rakyat dengan kondisi masing-masing, dengan skup masing-masing. Kemudian dijabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sama, seorang suami bertanggung jawab atas keluarganya di rumah dan dia akan ditanya tentang keluarganya. Maka kita semuanya bertanggung jawab atas keluarga kita, terutama dalam urusan akhirat mereka, karena urusan akhirat adalah urusan yang paling penting. Jika dibandingkan dengan urusan dunia, maka urusan dunia kita tidak ada apa-apanya. Maka kita harus menyiapkan diri untuk ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mempertanggungjawabkan tentang agama kita dan agama keluarga kita, termasuk salat mereka. Tapi bukan berarti kita menanggung dosa mereka jika mereka tidak mau salat. Ya, karena jika mereka sudah dewasa maka mereka punya tanggung jawabnya masing-masing. Dan saat kita berdakwah kepada mereka, saat kita mengajak mereka untuk sholat, maka kita hanyalah seperti para pendakwah yang lain, yang hanya bisa menyampaikan nasihat, hanya bisa menyampaikan ajakan, tapi hidayah itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang menjadi kewajiban dan akan ditanya adalah tentang apakah kita sudah mengajak atau belum. Kita sudah mendakwahkan mereka atau belum. Kita sudah suruh mereka sholat atau belum. Itu yang akan ditanya. Adapun apakah mereka mau sholat apa enggak, ini tidak akan ditanya. Artinya kita tidak akan ditanya lagi selagi kita sudah mengatakan kita sudah mengajak mereka dan mendakwahi mereka. Makanya kita mengenal ada nabi, ada sebagian nabi ya, ada Nabi Lot, ya, ada ya nabi-nabi yang istri-istri mereka tidak mengikuti mereka.
imra'ata Nuh wa imra'ata Lut, Nabi Lut dan Nabi Nuh, istri keduanya bahkan tidak beriman, bukan tidak hanya sholat tapi tidak beriman kepada keduanya. Nabi itu saja. Itu seorang nabi. Ya. Jadi Alaihissalam. bukan berarti mereka gagal dalam mendidik. Ya. Karena tidak ada yang namanya dakwah yang gagal. Kalau kita sudah berdakwah, kita sudah sampaikan, maka kita tidak gagal. Meskipun yang kita dakwahi tidak mengikuti. Nah, jadi yang akan ditanya adalah apakah kita sudah mendakwahi mereka, sudah mengajak mereka, sudah menjelaskan perihal sholat kepada mereka atau belum. Kalau setelah itu mereka tidak mengikuti, maka itu sudah bukan tanggung jawab kita lagi. Dan boleh bagi seorang suami untuk mengingkari istrinya, termasuk dengan memukul, ya, dengan memukul, tapi pukulan yang ghairu mubarrih, pukulan yang tidak mencederai, itu boleh. Tapi sebelumnya dimulai dahulu dengan nasihat yang pertama, kemudian yang kedua bisa dihajar, ya, dihajar di madhaji, dihajar di dalam kamar, ya, tidak kita lihat atau kita berpaling darinya saat berada dalam kamar, tapi tetap tidur bersama di satu kamar, ya. Dan jika dibutuhkan untuk memukul, maka boleh untuk memukul, tapi tidak boleh mencederai. Artinya pukulannya jangan pukulan yang membahayakan dan mencederai. Ya, demikian, wallahu a'lam. Jazakallah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, sudah terhubung kepada penelpon. Kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama siapa di mana? Dengan Kadan dari Cianjur. Bapak Kadan, silakan Bapak Kadan di Cianjur. Ya, barakallahu fikum. Fikum barakallah. Saya ingin menanyakan, Ustaz, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, hukum mengangkat telunjuk ketika tasyahud akhir, Ustaz. Ya, Bapak, apakah sunahnya dari awal ataupun ada yang berfatwa dari kalimat syahadat, Ustaz? Iya. Terus kedua, ketika kita masuk masjid, sudah masuk waktu duhur ataupun asar, kan di situ disunahkan sholat sunnah qobliyah 4 rakaat, Ustaz. 2 salam. Jadi apakah boleh misalkan dua rakaat pertama itu digabungkan dengan niat tahiyatul masjid, Ustaz? Oke, cukup Bapak. Iya, syukron, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadan Cianjur. Silakan Ustaz. Tentang kapan kita memulai memberikan isyarat tauhid atau mengangkat telunjuk saat kita tasyahud, ya, maka yang lebih kuat dalam hal ini, wallahu taala a'lam, adalah kita sudah mengangkat telunjuk kita saat kita memulai tasyahud awal. Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya hadis tentang mengangkat tangan untuk telunjuk itu mirip dengan hadis meletakkan tangan saat berdiri. Artinya ada keumuman dalam 2 hadis ini. Disebutkan dalam hadis yang pertama bahwasanya Rasulullah SAW meletakkan kedua tangan beliau saat beliau sedang berdiri. Artinya meletakkan kedua tangan beliau di atas dada saat beliau sedang berdiri. Jadi saat beliau berdiri, maka beliau meletakkan kedua tangan beliau di atas dada. Jadi hadisnya umum yang kemudian oleh sebagian ulama dipahami hal ini juga mencakup kondisi ketika kita bangun dari ruku saat kita i'tidal. Maka sebagian ulama mengatakan posisinya adalah meletakkan kedua tangan di atas dada karena mereka memahami keumuman hadis ini. Karena disebutkan meletakkan tangan di atas dada itu dilakukan oleh Rasulullah SAW saat beliau berdiri dalam sholat. Dan mereka mengatakan dalam kondisi i'tidal kita juga sedang berdiri. Nah, seperti itu. Tapi Syekh Al-Albani kemudian mengatakan, tapi tidak seperti itu. Beliau termasuk orang yang berpendapat posisi yang benar saat kita i'tidal atau bangun dari ruku adalah kita melepaskan tangan kita. Karena yang dimaksud dengan saat berdiri adalah berdiri saat sedang membaca Al-Fatihah, yaitu sedang berdiri di kondisi kita membaca Al-Fatihah dan surat, bukan saat kita berdiri untuk i'tidal. Demikian juga untuk saat duduk, ya. Disebutkan di hadis yang lain bahwasanya jika beliau duduk maka Rasulullah SAW mengangkat telunjuk beliau. Jadi ini dihubungkan dengan kondisi duduk. Maksudnya adalah duduk tasyahud.
Nah, kalau kondisi berdiri tadi ya umum ya dibaca maksudnya dari awal kita berdiri sampai kita ruku ya. Maka demikian juga hadis tentang duduk untuk tasyahud atau memberikan isyarat tauhid ya, mengangkat telunjuk kita saat duduk itu juga dimulai dari awal tasyahud sampai akhir tasyahud. Karena dalam hadis tersebut perawi menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW yang mengangkat telunjuk beliau ketika beliau duduk. Nah, jadi duduk ini umum, mencakup awal tasyahud sampai akhir tasyahud. Ya. Jadi ini adalah pendapat yang lebih dikuatkan oleh dalil Allah Ta'ala alam. Mungkin sebagian mengatakan ini adalah isyarah tauhid. Isyarah tauhid, maka diucapkan kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Jadi mungkin berangkat dari situ. Tapi ada hadis-hadis yang umum yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW sudah memberikan isyarat telunjuk beliau ketika beliau memulai duduk. Maka ini dikedepankan di atas logika yang disebutkan tadi itu. Yang kedua saat menggabungkan sholat sunnah. Iya, boleh untuk menggabungkan niat antara tahiyatul masjid dengan sholat sunnah qobliyah, termasuk sholat sunnah qobliyah asar seperti yang disebutkan oleh Pak Kadan dalam pertanyaannya. Kenapa? Karena sholat tahiyatul masjid bukanlah sholat yang memiliki maksud khusus. Artinya yang diminta dari kita saat kita mengerjakan tahiyatul masjid adalah yang penting kita tidak duduk sebelum kita sholat 2 rakaat. Maksud saya, yang penting saat kita masuk masjid kita tidak duduk dahulu sebelum kita melaksanakan sholat 2 rakaat. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid, fala yajlis hatta yusalli raka'atain." Kalau seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, hendaklah dia tidak duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Nah di sini orang yang masuk ke masjid diperintahkan untuk sholat 2 rakaat. Sholat apa? Di sini hukumnya mutlak. Sholat apa saja. Bisa sholat tahiyatul masjid khusus, bisa sholat sunnah mutlaqah, bisa sholat duha kalau kita masuknya waktu duha. Ya, bisa juga sholat sunnah qobliyah ketika kita masuk ke masjid setelah adzan berkumandang. Bahkan bisa juga dengan sholat 2 rakaat wajib. Misalnya saat kita masuk ke masjid, kondisi sudah sholat subuh saja. Sudah iqamat untuk sholat subuh, maka di situ kita tinggal sholat fardu dan itu sekaligus sebagai tahiyatul masjid. Karena sekali lagi yang diminta dari kita saat kita mengerjakan tahiyatul masjid adalah yang penting kita tidak duduk di masjid saat kita memasukinya, kecuali setelah kita sholat 2 rakaat dahulu. Nah kalau kita sudah sholat fardu 2 rakaat sholat subuh misalnya, nggak perlu lagi setelah itu kita bangun untuk tahiyatul masjid. Ya tidak perlu seperti itu karena sholat fardu tadi itu sudah mewakili tahiyatul masjid. Sudah bisa kita jadikan sebagai tahiyatul masjid. Jadi ini yang dimaksud bahwasanya sholat tahiyatul masjid tidak memiliki maksud khusus. Jadi bisa digabungkan dengan sholat yang lain. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya Bapak Kadan di Cianjur, semoga bisa dipahami. Baik, sekarang sudah ada penelpon berikutnya saat kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara tidak asing lagi Ustaz ya. Silakan Ibu Rasmini. Ya, terima kasih. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sekali tiba pada Rasul. Terus sak mampu kami. Terus yang saya tanyakan, kan Nabi setiap sholat itu habis sholat itu berzikir. Terus tidak tentu kalau itu berdoa. Nah kalau saya habis zikir itu rasanya kalau tidak berdoa itu rasanya kok gimana? Itu katanya tidak boleh rutin apa tidak dirutinkan. Itu kalau saya melaksanakan itu ya sering atau hampir-hampir rutin, itu apa saya berdosa atau saya menambah-nambah ibadah, apa saya itu gimana? Ya kok jadi khawatir Ustaz kalau nanti jangan. Cukup Ibu. Ya, terima kasih jawab. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rasmini di Pacitan. Silakan Ustaz. Ya,
Alhamdulillah, Masya Allah mendengar pertanyaan Ibu Rosmini di Pacitan yang menunjukkan semangat beliau untuk ittiba, yaitu mengikuti Rasulullah SAW secara paripurna dalam segala urusan beliau. Apa yang beliau contohkan diikuti, apa yang tidak beliau dicontohkan kalau itu dalam urusan ibadah maka kita juga tidak melakukannya. Ini adalah bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Karena semua orang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kemudian kita tengok lebih dalam, apakah benar pengakuan cinta mereka ini, kita dapatkan bahwasanya ternyata ada orang-orang yang selalu mengaku cinta, memperingati hari-hari beliau tertentu, tapi ternyata ketika kita lihat praktek sehari-hari, banyak sunnah beliau yang diabaikan. Banyak perintah beliau yang tidak dilakukan. Dan justru ada juga larangan-larangan beliau yang dilanggar oleh mereka. Nah, ini adalah cinta yang hanya mengaku-ngaku saja. Adapun cinta yang sesungguhnya seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum." Katakanlah wahai Rasulullah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya bukti cinta kepada Dia, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah mengikuti Rasulullah SAW, ittiba kepada Rasulullah SAW. Dan cinta kepada Allah sama dengan cinta kepada Rasulullah SAW. Maka bukti cinta kepada Rasulullah juga adalah ittiba, mengikuti beliau. Maka kewajiban setiap muslim adalah ridha dengan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi. Ridha dengan agama beliau sebagai ajaran. Ridha dengan Islam sebagai agama. Ridha dengan sunnah beliau sebagai jalan hidup. Dan beliau meninggalkan warisan sunnah yang luar biasa besar. Dan kewajiban kita adalah mencukupkan diri dengan sunnah itu. Ya, kita pelajari, kita gali, kita amalkan. Dan satu lagi, jangan ditambah-tambah. Maka barang siapa yang diberikan semangat untuk ittiba, maka itu adalah anugerah. Itu adalah harta karun yang sangat mahal yang harus disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa semoga kita diberikan taufik untuk bisa membuktikan cinta kita kepada Rasulullah SAW dengan benar-benar ittiba kepada beliau. Sehubungan dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Rosmini, ya, saya ingat penjelasan guru saya, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, hafizahullah ta'ala. Beliau pernah menyampaikan di sebuah majelis ilmu bahwasanya yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW adalah bahwasanya beliau berzikir setelah sholat dan tidak berdoa. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya kenapa seperti itu, karena baru saja beliau melewati dua kondisi mustajab untuk berdoa, yaitu kondisi sujud, kemudian kondisi sebelum salam. Nah, ini adalah dua kondisi yang baru saja beliau lewati. Dua momen yang baru saja beliau lewati saat beliau sedang sholat. Maka orang yang bijak akan menjadikan dua tempat itu sebagai tempat untuk memperbanyak doa. Perpanjang sujud kita, kemudian perbanyak doa kita di situ. Juga siapkan doa-doa terbaik yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, atau terutama yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk kita lantunkan sebelum kita salam, karena itu adalah kondisi berdoa. Jadi penjelasan beliau seperti itu. Maka yang terbaik adalah meneladani Rasulullah SAW dengan mencukupkan diri dengan zikir setelah sholat. Adapun doa bisa kita lakukan di waktu-waktu yang lain. Namun meskipun demikian, para ulama menjelaskan bahwasanya boleh ya kita sesekali ya, kalau memang perlu, memang diperlukan ya, karena pada dasarnya ya berdoa bisa kapan-kapan saja. Berdoa bisa kapan saja. Terutama kalau misalnya kita kelewatan tadi nggak sempat untuk berdoa saat sujud maupun sebelum salam, kemudian baru ingat setelah kita selesai zikir setelah sholat. Nah, maka dalam kondisi seperti itu nggak masalah kita angkat tangan kita kemudian meminta kepada Allah kebutuhan-kebutuhan yang belum kita ucapkan saat sedang sujud maupun sebelum salam.
boleh, silahkan, nggak ada masalah. Tapi untuk dijadikan rutinitas kebiasaan, ya, apalagi sampai meyakini bahwasanya ini lebih baik daripada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka na'udzubillahi min dzalik, ya. Jadi kalau kita mengikrarkan ingin mengikuti Rasulullah SAW, maka itulah teladan Nabi Muhammad SAW. Maka tidak ada yang lebih baik daripada itu. Hendaknya kita juga mencontoh beliau dalam hal-hal yang detail seperti ini. Ya, demikian, semoga mencerahkan. Allahu ta'ala a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Demikian yang bertanya Ibu Rosmini di Pacitan, semoga bisa dipahami. Baik, berikutnya sudah terhubung kepada penelpon yang kita coba sapa Ya, Ustaz. sudah. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama Ibu siapa di mana? Ini hamba Allah di Depok. Ya, silakan Ibu di Depok. Iya. Ini saya mau bertanya Pak Ustadz tentang ini apa? Saya kan kalau acara serat hari kematian suka 100 hari 40 hari. Saya suka dikasih hadiah sajadah, teman-teman ada mau kena. Apa itu boleh dipakai apa tidak ya Pak? Hadiah apa Bu? Upacara apa Bu? Kematian. Acara misalnya acara memperingati hari 100 hari. Ya, berupa makanan ya? Enggak makanan, jadi ada mau kena, Souvenir ya, souvenir gitu ya. Baik. Boleh dipakai apa gimana ya Pak? Cukup Ibu. Cukup, sudah terima kasih ya Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Gitu. Ya, upacara-upacara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW atau peringatan-peringatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka ini termasuk penambahan dalam agama. Ya, Nabi Muhammad SAW telah ajari kita segala sesuatu tentang perayaan-perayaan. Beliau menjelaskan bahwasanya ketika beliau datang ke kota Madinah, beliau mendapati para penduduk Madinah memiliki 2 hari raya, yaitu hari Nairuz dan Maharajan. Itu adalah waktu di mana mereka bergembira ria, mereka bermain-main di situ. Maka beliau mengatakan, Allah telah menggantikan 2 hari ini dengan 2 hari yang lebih baik untuk kalian, yaitu hari Idul Fitri dan Idul Adha. Maka para ulama menjelaskan bahwasanya hari raya umat Islam yang tahunan hanyalah 2 hari ini saja. Yang lebih dari itu maka itu adalah tambahan-tambahan. Termasuk dalam pemulasaraan jenazah, dalam merawat jenazah, mengurus jenazah. Nabi Muhammad SAW juga sudah ajarkan untuk kita bagaimana caranya. Maka yang lebih dari apa yang beliau ajarkan adalah tambahan-tambahan dalam agama. Dan kita tidak disyariatkan untuk ikut meramaikan atau membantu upacara-upacara seperti itu. Ya, namun kalau suatu saat tanpa kita ikut meramaikan, kita dikirimi hadiah berupa makanan atau souvenir seperti yang ditanyakan oleh Ibu tadi, ya, tidak masalah kita menerima hadiah tersebut atau memakan makanan yang dikirimkan tersebut. Sebagaimana dicontohkan oleh Ibnu Abbas dan Aisyah radhiyallahu anhuma, bahwasanya keduanya memiliki budak atau pembantu yang merayakan Nairuz. Ya, Nairuz adalah upacara ya yang dahulu dikenal oleh penduduk Madinah ya. Dan sebagian orang masih merayakan itu sampai setelah datangnya dakwah Rasulullah SAW. Jadi para sahabat sudah tidak merayakannya, tapi masih ada sebagian orang yang merayakannya. Dan ketika mendapatkan hadiah Nairuz ini disebutkan bahwasanya Ibnu Abbas dan Aisyah radhiyallahu anhuma memakan makanan tersebut. Nah, ini kemudian dijadikan dasar oleh para ulama yang menunjukkan bahwasanya kalau kita tidak ikut merayakan, kita tidak ikut menghadiri, kemudian ada hadiah, maka boleh bagi kita untuk menerima dan memakan hadiah tersebut, insyaallah. Ya, demikian. Jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya Ibu di Depok, semoga bisa dipahami. Baik, sudah terhubung penelpon berikutnya, saat kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Pak Iwan dari Bintaro, Tangerang. Iya, silakan Bapak Iwan di Bintaro. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Pak Ustadz, waktu saya pergi haji, itu kita disuruh berniat setelah mendarat di Jeddah,
baru kita pakai ihram dan berniat. Satu, waktu kita sholat zuhur di masjid dekat hotel, ada seorang jemaah bertanya kepada syekh di sana, Syekh, sebenarnya kalau untuk niat haji itu apakah di atas pesawat atau setelah mendarat gitu? Kan ada yang mengatakan, syekh itu menjawab bahwa niatnya itu adalah sejajar dengan lam-lam atau 15 menit sebelum pesawat mendarat katanya. Kalau ada jemaah Indonesia berniat di Jeddah, siapa yang nyuruh pindah katanya? Kan nggak sesuai dengan sunnah Rasul katanya. Ada itu pertama. Yang kedua mengenai sholat tobat itu apakah sering-sering kita lakukan apa cukup sekali aja atas kesalahan-kesalahan kita perbuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Iwan di Bintaro. Silakan Ustaz. Iya. Bapak tentunya menjalankan haji tersebut atau umroh tersebut, haji ya tadi ya? Haji tersebut dengan pertimbangan fatwa para ulama insyaallah ya, dan ada segelintir ulama di zaman kita yang berpendapat bahwasanya Jeddah adalah miqat. Ini pendapat segelintir ulama. Adapun sebagian besar ulama dunia pada zaman kita ini, mereka tidak menjadikan Jeddah sebagai miqat. Maka miqat bagi penduduk Indonesia adalah saat mereka berada di atas pesawat dan melewati Yalamlam yang merupakan miqat bagi mereka. Ya, jadi yang lebih kuat adalah bahwasanya hendaknya para jamaah haji Indonesia sudah memasang niat mereka ketika mereka melewati Yalamlam. Ketika mereka di atas ya sedang mau masuk ke Yalamlam, maka disitulah disyariatkan untuk memulai niat ihram haji atau umrah. Ya, karena Jeddah bukan miqat menurut pendapat sebagian besar ulama. Padahal seorang haji atau seorang jamaah haji atau jamaah umrah itu dalam hubungan dengan niat, dalam kaitannya dengan niat, mereka memiliki dua kewajiban. Yang pertama, harus punya niat untuk haji atau umrah. Kemudian yang kedua adalah memasang niat ihram ini sebelum mereka memasuki miqat. Nah, dua hal ini memiliki konsekuensi yang berbeda kalau ditinggalkan. Orang yang tidak punya niat sama sekali, maka haji atau umrohnya tidak sah. Tapi mereka yang punya niat, tapi baru melakukannya setelah melewati miqat, maka mereka meninggalkan sebuah kewajiban haji. Dan meninggalkan kewajiban haji itu hukumnya adalah hajinya tetap sah, tapi dia wajib untuk membayar dam, ya, menyembelih seekor kambing. Jadi menurut sebagian besar ulama, haji Bapak ya sah insyaallah, tapi ada kewajiban untuk membayar untuk membayar dam, yaitu menyembelih seekor kambing di Mekah sana. Dan sekali lagi tentunya Bapak menjalankan apa yang Bapak lakukan bersama jamaah yang lain itu berdasarkan fatwa para ulama. Maka saya berharap ibadah haji Bapak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para pemberi fatwa adalah yang mempertanggungjawabkan itu semuanya insyaallah ya, ditanggung oleh mereka insyaallah. Namun kalau Bapak ingin lebih tenang, tidak terhantui terus, wah ini lawannya para ulama di Mekah misalnya, para ulama yang mumpuni, kita mungkin lebih percaya kepada mereka barangkali seperti itu, sehingga membuat kita terus terbayang-bayang ini sah apa enggak apa. Nah, kalau ingin lepas dari bayang-bayang itu, maka saya nasihatkan kepada Bapak ya untuk menyembelih dam di Mekah. Ya, kapan ada kesempatan ke sana, atau barangkali punya kenalan di sana, atau punya teman yang akan umroh. Alhamdulillah umroh sudah dibuka lagi saat ini ya. Agar bayang-bayang ini hilang dan tidak menghantui lagi, lebih baik ya Bapak mengirim uang senilai seekor kambing untuk kemudian nanti disembelihkan di sana dengan niat sebagai pembayaran dam atas kewajiban haji yang ditinggalkan saat kita menjalankan ibadah haji, meskipun itu sudah beberapa tahun yang lalu, yaitu melewati miqat tanpa ada niat ihram. Itu artinya meninggalkan sebuah kewajiban haji.
niatnya sudah ada, tapi baru kita lakukan setelah melewati miqat. Tentunya sekali lagi menurut pendapat sebagian besar ulama zaman kita. Emang kita kalau menghadapi fatwa yang menyelisihi sebagian besar ulama itu kadang-kadang timbul keraguan seperti ini. Maka cara untuk tenang, untuk lepas dari bayang-bayang ini adalah menyembelih seekor kambing di Mekah, meskipun masanya sudah lewat cukup lama. Ya, silakan seperti itu, insyaallah nanti keraguan-raguannya akan hilang insyaallah. Baik, salah. Yang kedua, Ustaz, sholat taubat apakah harus sering-sering atau bagaimana? Ya, adapun sholat taubat dianjurkan saat kita melaksanakan suatu dosa. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya tidaklah seorang hamba mengerjakan suatu dosa kemudian setelah itu sholat 2 rakaat kecuali Allah akan ampuni dosa-dosanya. Nah, ini yang kemudian disebut oleh sebagian orang sebagai sholat taubat. Ya. Betul, memang maknanya taubat kepada Allah SWT atas kesalahan yang sudah kita lakukan. Nah, dan tentunya ini berlaku untuk kapan saja kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau sebabnya terulang maka sholatnya bisa kita ulangi. Hari ini kita berdosa kemudian kita sholat 2 rakaat sebagai taubat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah sepekan kita berdosa lagi, barangkali kita bisa lakukan itu lagi. Ya, jadi ini bisa diulangi jika sebabnya terulang. InsyaAllah dengan begitu Allah akan ampuni dosa-dosa kita, dan saat kita harus berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, InsyaAllah ya dengan sholat taubat itu dosa-dosa kita sudah jauh berkurang dan kita bisa optimis menghadapi hisab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian Bapak Iwan di Bintaro, semoga bisa dipahami. Baik, berikutnya sudah terhubung penelpon berikutnya. Kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Bersama Ibu siapa di mana? Ana Umu Fakri dari Riau. Oh ya, Umu Fakri. Silakan Umu Fakri. Assalamualaikum ya Ustadz. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiki barakallah. Begini ya Ustadz, qadarullah dalam sebuah perjalanan kita tidak sempat melaksanakan sholat maghrib ya Ustadz. Dan dalam seiringan perjalanan itu kita mampir di sebuah masjid yang imamnya muhkim. Qadarullah dalam keadaan waktu sholat isya ya Ustadz. Lalu apa yang kita lakukan sebagai makmum ya Ustadz? Yang Anda tahu kalau kita melakukan sholat jamak, kita harus melakukan sholat yang maghrib dulu baru isya. Atau pemahaman mana yang salah? Syukran ya Ustadz. Jazakallah. Barakallah fiik, jazakallah kepada Ibu Umu. Ya, saat kita sedang melakukan safar atau perjalanan jauh, maka kita boleh untuk melaksanakan sholat di luar waktunya. Maksudnya untuk sholat-sholat yang memang bisa dijamak. Jadi sholat maghrib bisa kita jamak dengan isya, sholat zuhur kita jamak dengan asar. Ini adalah keringanan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Ya, maka kita boleh menjamak 2 paket sholat ini, zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya, di waktu yang pertama atau di waktu yang kedua. Apa yang disebutkan oleh Ibu dalam pertanyaan tadi adalah jamak takhir. Ya, jadi kita mengerjakan maghrib dan isya di waktu sholat isya. Dan kalau kita sholat jamak takhir, maka yang harus dilakukan pertama kali adalah sholat yang awal. Sholat yang awal dalam hal ini maghrib, baru kemudian isya. Dalilnya adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW saat beliau sedang perang Ahzab, ya, perang Khandaq. Beliau tidak sempat untuk mengerjakan sholat asar pada waktunya, sehingga beliau baru sholat ketika matahari sudah terbenam. Maka disebutkan dalam hadis di Al-Bukhari dan Muslim bahwasanya Nabi Muhammad SAW memulai dengan sholat asar dahulu. Jadi yang pertama dahulu kita lakukan, baru kemudian maghrib. Nah, dalam kasus yang ditanyakan tadi, maka hendaknya kita sholat maghrib dahulu, baru kemudian sholat isya. Dan sebagai catatan, ya, perang Khandaq ini terjadi sebelum turunnya ayat sholat khauf. Sholat khauf. Jadi saat itu belum ada keringanan sholat khauf di mana kita harus mengerjakan sholat pada waktunya meskipun sedang perang. Sehingga beliau mengakhirkan sholat beliau sampai waktu maghrib. Masih boleh waktu itu. Kalau sekarang udah nggak boleh lagi. Sekarang dalam keadaan perang sekalipun kita harus mengerjakan sholat kita pada waktunya. Apa Ustaz? Sholat khauf itu apa Ustaz? Sholat khauf itu sholat dalam keadaan takut. Ya. Takut. Jadi sholat dalam keadaan musuh di depan kita atau di sekeliling kita.
atau yang semacamnya. Itu sholat ketika kita sedang dikejar oleh binatang buas atau kita sedang mengejar musuh, ini termasuk sholat khauf juga ya. Jadi sebelum turunnya ayat tentang sholat khauf atau sholat dalam keadaan genting dan takut, kita dibolehkan untuk mengakhirkan sholat ketika kondisi sudah aman, sampai ke kondisi aman. Tapi setelah turunnya ayat sholat khauf, maka kita tetap harus sholat pada waktunya, tapi caranya yang fleksibel. Bisa dengan memanggul senjata, bisa dalam keadaan sembunyi di bawah kolong ya. Sebisa kita. Yang penting kita tidak mengakhirkan sholat sampai habis waktunya. Ini menunjukkan pengagungan syariat Islam untuk sholat. Jadi ini intermezzo saja. Kita kembali ke pertanyaan Ummu Fakhri di Pekanbaru ya. Adapun kalau kita sholat maghrib dan isya secara takhir, tapi kita mendapati imam dalam keadaan sudah sholat isya, ya imam sedang sholat isya, kita mau sholat maghrib, maka tidak masalah kita sholat di belakang dia dengan niat sholat maghrib. Ya Anda sholat maghrib, imamnya sholat isya, nggak ada masalah. Karena pendapat yang lebih kuat, tidak masalah terjadi perbedaan niat antara imam dengan makmum. Imamnya sholat isya, Anda sholat maghrib, nggak ada masalah. Terus nanti bagaimana? Nanti ketika kita sudah selesai 3 rakaat, ya, si imam sudah mau nambah satu lagi, menambah rakaat yang keempat, kita duduk menunggu. Kita bisa duduk menunggu, kita tasyahud sendiri, kemudian nanti tasyahud, kemudian salam bersama imam. Jadi bersama-sama imam sampai rakaat yang ketiga. Setelah rakaat ketiga imam naik untuk sholat naik untuk sholat isya. Sementara kita duduk tasyahud akhir, karena sholat kita sudah habis, kita sholat maghrib 3 rakaat saja. Kita duduk tasyahud sambil menunggu imam menyelesaikan rakaat yang keempat, kemudian nanti kita salam bersama-sama imam. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam sholat khauf. Ya, bisa kita kiaskan ke dalam sholat khauf. Artinya tidak masalah terjadi perbedaan antara niat imam dengan makmum. Ya, dan nanti makmum menunggu sampai imam selesai, kemudian salam bersama-sama. Ya demikian, wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz dengan penjelasannya Ustaz. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami dan perlu kita informasikan untuk pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar radio di mana saja berada, untuk program yang diasuh oleh Ustaz Anas Burhanuddin hafizahullah taala berkaitan dengan Toharoh, serial beliau Toharoh dan Salat, bisa disaksikan setiap hari Rabu pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat dan di pukul 21.00 jam 9 malam waktu Indonesia Barat pada hari Rabu. Cukup Ustaz, kita coba bacakan soal berikutnya Ustaz. Ada dari Jawa Barat, Bapak Irianto namanya Ustaz. Ustaz, manakah yang lebih utama, sholat tahajud di rumah atau sholat tahajud di masjid berjamaah? Ya, sholat sunnah terbaik bagi seorang muslim adalah di rumahnya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, khairu sholatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Sebaik-baik sholat seseorang adalah di rumahnya kecuali yang wajib. Jadi sholat sunnah itu afdalnya kita lakukan di rumah. Berdasarkan hadis ini dan juga secara logika, ya kalau kita memperbanyak sholat di rumah maka akan ada cahaya di rumah kita. Sholat rumah yang di dalamnya banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang di dalamnya ada banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah rumah yang diberkahi dan akan dimasuki oleh para malaikat. Sebaliknya rumah yang penuh dengan maksiat maka tidak akan dimasuki oleh para malaikat. Kita mengharapkan ketenangan, kedamaian di rumah kita, maka perbanyaklah ibadah di sana. Kemudian juga karena insya Allah dengan begitu sholat kita lebih ikhlas. Di masjid kita tidak selamat dari pandangan orang-orang yang kadang-kadang membuat kita senang untuk dipuji oleh mereka. Tapi di rumah kita mau pamer sama siapa? Nggak ada orang di rumah. Ya, kita bisa lebih ikhlas. Ya. Ini dengan catatan kalau perbandingannya apple to apple, ya artinya perbandingan dengan kualitas sholat yang sama, ya khusyuknya sama, kemudian juga panjang pendeknya sama. Adapun kalau misalnya dengan di masjid kita bisa sholat lebih panjang. Misalnya kita di rumah misalnya kadang-kadang kalau kita sholat sendiri itu ya semangatnya kurang.
Nah kalau seandainya di rumah kita hanya kuat sholat setengah jam, tapi kalau di masjid kita bisa 2 jam, ya maka tentunya tidak bisa dibandingkan antara setengah jam di rumah dengan 2 jam di masjid. Ini sudah perbandingannya tidak sama. Kita berbicara tentang sholat setengah jam di rumah dengan setengah jam di masjid, ya, dengan kualitas yang sama. Maka kita katakan yang di rumah lebih baik. Tapi kalau ada maslahat besar yang bisa kita dapatkan di masjid, misalnya tadi itu, misalnya di masjid kita bisa lebih semangat, ya, kita sholat di belakang imam yang hafidh, yang suaranya bagus, sehingga membuat kita bersemangat untuk memperpanjang sholat kita sampai 2 jam misalnya, seperti yang bisa kita rasakan saat kita sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Maka dalam kondisi seperti ini bisa jadi sholat di masjid, ya, sholat sunnah di masjid lebih afdal daripada sholat sunnah di rumah. Adapun kalau perbandingannya sama-sama setengah jam, ya, sama-sama kualitas khusyuknya, maka tidak diragukan bahwasanya sholat sunnah di masjid lebih afdal daripada sholat sunnah di rumah, lebih afdal daripada sholat sunnah di masjid. Ya, demikian, Allahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Dan kita kembali mengajak untuk berpartisipasi pemirsa Fadwa TV dan juga penyimak radio bisa menghubungi nomor 0331544687. Baik, kita bacakan soal berikutnya Ustaz dari Bapak Aldianto di Sulawesi Tengah. Ustaz, Ana mau bertanya, apa hukum seorang makmum yang menyimak bacaan imam ketika sholat? Menyimak bacaan imam ketika sholat. Ya, Masya Allah, ini yang diminta oleh Rasulullah SAW. Ketika turun firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan jika dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan simaklah, semoga kalian menjadi orang-orang yang dirahmati. Para ulama menjelaskan bahwasanya para ahli tafsir sepakat bahwasanya ayat ini turun dalam keadaan sholat. Maka kewajiban seorang makmum saat imamnya membaca surat Al-Fatihah atau bacaan Al-Quran adalah menyimak bacaan tersebut. Karena itu yang diperintahkan dalam ayat tersebut. Itu yang diperintahkan dalam ayat yang saya sebutkan tadi itu. Kita diperintahkan untuk menyimak dan memperhatikan bacaan imam. Bukan justru malah membaca sendiri atau pikiran kita terbang kemana-mana. Ya, bahkan ketika sebagian sahabat membaca di belakang Rasulullah SAW, beliau mengingkari hal itu. Beliau mengatakan, kenapa kalian membaca di belakang saya? Beliau merasa berat ada yang membaca di belakang beliau. Kemudian secara perlahan-lahan, ya, beliau melarang, ya. Pada awalnya masih boleh membaca Al-Fatihah. Beliau mengatakan, jangan kalian lakukan itu kecuali terhadap surat Al-Fatihah. Kemudian secara bertahap, ini menurut pendapat sebagian ulama, larangan ini berlaku mutlak, bahkan termasuk untuk surat Al-Fatihah. Ya, kita cukup untuk menyimak saja, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man shalla khalfal imam, fa qira'atul imami qira'atun lahu." Ini hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Barang siapa yang salat di belakang imam, maka bacaan imam sudah cukup bagi dia. Karena menyimak, ya, dan tadabbur Al-Quran itu tilawah plus. Dia seperti membaca sendiri plus ada tadabburnya. Nah, jadi kalau kita sudah menyimak di belakang imam, maka seolah-olah kita sudah membaca bersama imam. Maka insya Allah itu cukup, dan kita tidak punya kewajiban lagi untuk membaca surat Al-Fatihah sendiri, apalagi surat yang lain yang hukumnya tidak wajib dalam sholat kita. Ya. Jadi apa yang ditanyakan? Ya, kalau pertanyaannya hanya sebatas bagaimana kalau kita menyimak di belakang imam, saya katakan itulah yang terbaik bagi makmum. Yang diminta dari dia adalah menyimak bacaan imam dan memperhatikannya. Karena dengan begitu dia bisa mendapatkan kekhusyuan yang merupakan ruh sholat kita. Ya, demikian, Allah. Jazakallah khairan Ustaz. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, sudah terhubung kepada penelpon Ustaz, kita coba sapa. Assalamualaikum Fadwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ibu siapa di mana? Umu Nova di Madura. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, kalau doa ta'awud pada waktu sholat cukup di rakaat pertama saja atau setiap rakaat
membaca ta'awud. Baik. Terus yang kedua ya Ustadz ya, boleh Ustadz ya. Gimana Bu? Yang kedua, itu kalau waktunya mepet kurang 10 menit, itu lebih baik sholat witir 3 rakaat atau 1 rakaat saja Ustadz. Masih 10 menit ya? Sebelum terbit fajar Bu ya? Ya, sebelum subuh ya? Ya sebelum subuh itu tinggal 10 menit lebih baik itu witir 3 rakaat atau 1 rakaat saja Ustadz. Baik, bisa ditangkap Ustaz? Iya. Terima kasih Munawfal di Jawa Timur. Nah, silakan Ustaz. Ya, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum kita masuk dalam bacaan Al-Fatihah adalah termasuk sunnah. Sunnah dalam sholat kita. Membaca ta'awudz dan membaca ta'awudz adalah sunnah sebelum kita membaca Al-Quran. Ya, dan untuk sholat maka kita cukup untuk membaca ta'awudz sekali saja. Kenapa? Karena bacaan sholat ya, dalam bacaan sholat itu satu paket. Ya, saat kita sholat ya dari rakaat pertama sampai rakaat yang keempat atau ketiga atau kedua, maka itu adalah bacaan sholat yang sebenarnya masih dalam satu paket sholat. Seperti saat kita membaca beberapa surat dalam satu dudukan ya, dalam satu majelis, maka di situ kita cukup untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim satu kali saja. Maka cukup dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim di rakaat pertama dan tidak perlu diulangi lagi di rakaat yang kedua dan seterusnya. Ini yang pertama. Salat witir 3 rakaat atau 1 rakaat? Ya, kemudian waktu 10 menit adalah waktu yang sangat cukup ya untuk kita melaksanakan 3 rakaat. Ya, 3 rakaat yang sedang itu masih sangat cukup untuk dilakukan dalam waktu 10 menit. Maka kalau tidak tersisa untuk sholat kita kecuali hanya sholat witir saja, dan kita biasa untuk witir dengan 3 rakaat, maka saya melihat waktu 10 menit masih sangat cukup untuk melaksanakan sholat witir 3 rakaat. Maka itu yang terbaik. Kalau memang wirid kita, sholat malam kita selalu kita akhiri dengan sholat witir 3 rakaat, maka saat kita memiliki 10 menit sebelum terbit fajar, ya, sebelum masuknya waktu subuh, kita masih bisa mengerjakan sholat tersebut sebanyak 3 rakaat. Ya, masih sangat longgar waktunya. Adapun kalau hanya tersisa 2 menit atau 3 menit, ya maka disinilah berlaku sabda Nabi Muhammad SAW, Salatul laili mathna mathna, fa idza khasyiya ahadukumul fajr falyutir bi raka'ah. Salat malam itu 2 rakaat, dan kalau seorang di antara kalian khawatir atau takut masuknya waktu subuh, hendaklah dia witir dengan 1 rakaat. Ini yang waktu hanya 1 menit, 2 menit atau 3 menit ini tentunya tidak cukup untuk 3 rakaat lagi. Ya, sementara jumlah rakaat yang paling dekat untuk witir setelah 3 rakaat adalah 1 rakaat. Nah, maka di situ kita mencukupkan diri dengan 1 rakaat witir saja. Adapun kalau masih ada waktu 10 menit, maka ini masih longgar ya, silakan. Lebih baik ibu tetap sholat 3 witir seperti di hari-hari biasa. Ya, demikian, wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kita masih punya waktu sedikit, mungkin kita bacakan soal terakhir Ustaz sebagai penutup dan dengarkan soal Ustaz. Ustaz, dari Ibu Wiwi di Kalimantan Barat, gimana kalau kita bangun kesangan sholat subuh karena ketiduran dan bangun tidur jam 7 dan baru ingat kalau belum sholat subuh, jadi bangun langsung sholat. Saya pernah baca hadis yang menjelaskan jika seseorang lupa dengan sholatnya maka balasannya ketika ia ingat. Apakah sholat itu diterima Ustaz? Iya, memang sahih dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda, "Man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang lupa suatu sholat atau ketiduran, maka hendaknya dia mengerjakan sholat itu saat dia ingat. Jadi saat dia ingat atau saat dia bangun. Jadi segera, maka jangan berpikir nanti santai-santai, ini sama aja antara jam 7 dengan jam 11. Ya. Sebagian orang berpikir seperti itu, tidak. Yang benar adalah segera dilaksanakan saat itu juga. Apakah diterima atau tidak? Insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena itu adalah sholat yang menggugurkan kewajiban kita, dan juga karena kita
meninggalkan sholatnya karena ketiduran, ya kita nggak sadar, kita lupa atau ketiduran, maka itu adalah sebab yang membuat dosa kita gugur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah dosa kita terampuni dan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami, dan sebagai penutup perjumpaan kita di kesempatan ini Ustaz, semoga apa yang Ustaz sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan bisa kembali bertemu di pertemuan berikutnya Ustaz. Jazakumullah khairan. Pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar radio di mana saja Anda berada, tanpa terasa 1 jam kurang lebih bersama-sama kita istifadah dengan guru kita Ustadz Anas Burhanuddin hafizahullah taala dalam acara program ini. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat, dan untuk pertanyaan yang belum bisa kita respon, semoga bisa direspon di pertemuan berikutnya, dan terus saksikan acara live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan untuk mendapatkan informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan juga Fatwa TV, Anda dapat akses di website www.dewanfatwa.com. Syukran wa jazakumullah khairan atas kebersamaan semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Jika sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, apakah wudunya batal?